Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 46 ayat pertama saat ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Puji Tuhan, ini suatu ungkapan yang luar biasa, bahwa situasi yang diciptakan atau yang diungkapkan dalam buku Mazmur ini adalah suatu suasana yang memang sangat dramatis. Karena dikatakan di sini, biar bumi akan berubah, gunung-gunung berguncang di dalam laut. Itu tidak lain berbicara tentang tsunami dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Ini mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah dalam masa atau waktu yang tidak stabil dan tidak ada kepastian. Siapa yang bisa jamin kita hidup jika terjadi ledakan-ledakan di dalam laut? Itu tsunami kemana-mana, dan kita tidak tahu pasti apakah kita tidak tertimpa ataukah kita juga akan tertimpa hal itu. Sebab itu pemazmur ini mengungkapkan kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah untuk masa yang tidak stabil dan tidak ada kepastian. Ini ungkapan yang patut kita juga akui dalam diri kita, bahwa jika kita percaya kepada Tuhan, Dia bukan hanya mengadakan yang kita butuhkan. Dia bukan hanya sekedar menyembuhkan penyakit kita. Dia bukan hanya melindungi kita dari gelapnya malam, bukan hanya melindungi kita dalam perjalanan, tetapi untuk hal-hal yang sangat berbahaya, di mana tidak ada stabilannya, dan juga keadaan yang tidak ada kepastian. Itu kondisi yang tidak ada yang bisa prediksi kalau seperti itu. Tapi disitulah pemazmur ingatkan bahwa dia percaya dan yakin kepada Allah. Apa yang dipercayai, yang dimiliki Allah, yaitu kuasa dan kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Suatu keyakinan bagaimana Tuhan punya kuasa untuk menolong dia dalam kesengsaraan hidup, dalam terpaan badai persoalan yang menggambarkan begitu menakutkan. Ini adalah satu ungkapan yang patut kita pun mengakui kepada Tuhan, bahwa Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Kondisi yang boleh kacau balau seperti itu, bumi boleh bergoncang, laut-laut boleh bergelora, kita punya keyakinan tentang kekuatan Tuhan. Sebab itu, kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 4 ayat 5-6, di situ dikatakan kekuatan mengacu kepada keperkasaannya yang memerangi musuh kita. Musuh itu bukan berbicara sesamanya manusia, bukan hanya berbicara dari keadaan perang, tapi musuh-musuh di sini juga mengacu kepada situasi yang mengancam kehidupan kita.
apapun itu, sakit penyakit kah, penderitaan kah, masalah kah, ataupun upaya-upaya manusia lainnya, tidak ada yang dapat memberikan kepastian di saat-saat semua seperti itu. Oleh sebab itu, keyakinan yang diungkapkan oleh pemazmur bahwa siapapun yang dapat memusuhi dia tetap merasa nyaman dan aman karena kuasa Tuhan dapat melindungi dia dari keadaan yang tidak menentu, dari keadaan yang tidak ada kepastian. Tuhan itu sumber kekuatan dan perlindungan, sangat terbukti. Karena itu, kita sebagai orang percaya melihat apa yang diungkapkan oleh pemazmur, bahwa apa yang ditakuti dalam perjalanan kehidupan manusia tentang hal-hal yang tidak pasti, yang sebenarnya kita harus punya kepastian. Melihat hari-hari, melihat situasi, melihat kebutuhan hidup, kita semua punya kerinduan untuk menemukan kepastian. Apa saja itu kita perlu kepastian. Pasti aman, pasti tidak bermasalah, pasti tercukupkan, pasti berhasil. Itu semua yang kita butuhkan. Tapi di sini kita melihat pemazmur katakan dia begitu percaya untuk semua yang tidak pasti. Walaupun itu semua tidak pasti, dia percaya Tuhan mampu membuat itu menjadi sesuatu yang dapat diandalkan. Sebab itu, mari kita sebagai orang percaya di hari-hari yang terakhir adalah masa yang sukar. Kesulitan akan makin bertambah. Milikilah keyakinan, semua boleh tidak pasti, tetapi kita punya kepastian. Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita. Walaupun kita ada di dalam ranah yang tidak pasti, kita ada dalam situasi yang tidak punya kepastian, tapi yang pasti Tuhan tidak lupakan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur, karena dari kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah kepastian bagi kami. Di tengah keadaan yang tidak menentu, situasi kondisi yang tidak pasti, prediksi yang tidak mungkin terjadi atau pasti terjadi, kami tetap percaya. Sekalipun bumi ini bergoncang, Engkau tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah tergoncang untuk terus mengasihi dan menyertai kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Ingatkan kami anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau selalu pasti bagi kami. Engkau tidak pernah membawa kami di dalam kondisi yang tidak pasti. Tapi kami bersyukur karena Engkau ada. Sebab itu peganglah tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam menapaki hari-hari yang ada, kami selalu mengucap syukur karena kami mendapatkan kepastian dari Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Engkau beserta kami sampai kesudahan alam ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.